Oke, suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu. Oke, terdengar. Oke, terima kasih. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah Pola CAD 1 ya. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang materinya lebih lanjut, saya akan coba menjelaskan dulu tentang RPS-nya. RPS itu adalah rencana perkuliahan selama satu semester ini ya. Saya izin untuk share screen. Oke. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Sudah. Oke, ya. Jadi ini adalah RPS mata kuliah yang diampu untuk satu semester, ya. Jadi di sini kita rencana pembelajarannya adalah untuk pembelajaran pola CAD 1, ya. Nah, ini mata kuliahnya adalah pola CAD 1, kita akan laksanakan di semester 3 semester ini ya. Kemudian jumlah SKS-nya adalah 2 SKS. Ya. Di sini dosen pengampunya ada saya sendiri, Winner Regandia Putri, kemudian ada rekan saya Ibu Leni Mulyani dan Bapak Dedit Priyono. Nah, untuk deskripsi mata kuliah yang mengenalkan dan mempraktekkan penggunaan software Computer Aided Design atau CAD beserta pengaplikasiannya ke dalam pembuatan pola pakaian secara digital yang digunakan di industri-industri garment. Sehingga mahasiswa atau mahasiswi dapat menggunakan dan mengoperasikan perangkat lunak tersebut dalam merancang pola pakaian. Ya, jadi nanti kita akan buat pola secara computerized. Jadi semester yang lalu kan di sini teman-teman semua kan bikin pola secara manual ya. Nah, sekarang kita akan buat pola dengan menggunakan komputer. Oke. Lalu capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Nah, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua adalah menguasai konsep desain, teknologi produksi garment, dan proses penjaminan mutu, quality assurance, sebagai dasar kegiatan pengolahan produksi garment. Terus yang ketiga adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Ya, itu adalah beberapa capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah. Di sini ada 7 ya, 7 capaian yang harus teman-teman lakukan dalam mata kuliah CAD ini. Nah, lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, nih, mahasiswa mampu menggambar pola desain digital pada software desain pola produksi garment. Kemudian diharapkan nanti kemampuan akhirnya mahasiswa mampu mengoperasikan software pembuatan pola digital, lalu mampu memanipulasi objek dasar pada pola digital, kemudian mampu menggambar pola dasar di software pola digital, membuat tracing dan kampuh di software pola digital, lalu membuat grading pola di software pola digital, serta mahasiswa mampu membuat marker digital pola. Ya, itu. Kemudian ini ada bobot penilaian ya. Bobot penilaiannya nanti dari aktivitas partisipasi. Jadi seberapa sering sih keaktifannya teman-teman semua di kelas offline maupun nanti online. Kemudian ada tugas, kita lihat dari tugas 30%, UTS-nya 20%, UAS-nya 20%. Daftar referensinya ada di sini. Kemudian, nah, ini adalah jadwal pembelajarannya. Ya, jadwal pembelajarannya ada yang pertama mengoperasikan pembuatan software
pola digital, kemampuan akhirnya. Kajiannya adalah mengenal alur produksi garment, mengetahui proses research and development produksi garment, mengetahui macam-macam software, pembuatan pola CAD, mengenal software pola CAD. Itu bahan kajian yang di minggu pertama. Di minggu kedua sampai ketiga, kemampuan yang diharapkan adalah mampu memanipulasi objek dasar software pola digital. Ya. Kemudian di pokok bahasannya kita harus mengetahui alur pembuatan pola CAD. Softwarenya kita gunakan software Gerber untuk pola CAD 1. Ya. Di kampus ini kita punya 3 software untuk pembuatan pola. Ya. Kita punya Gerber, punya Lectra, punya Optitek. Yang di awal CAD 1 kita akan lakukan pembuatan pola menggunakan software yang Gerber. Kemudian ada pembuatan folder kerja di Acumac Explore, pembuatan referensi pengaturan dalam pembuatan pola CAD, kemudian mengenal tools-tools yang ada pada aplikasi pattern design Gerber. Ya, jadi pembuatan polanya nanti menggunakan pattern design. Tapi untuk pembuatan foldernya, tempat di mana kalian menyimpan kerja itu ada di Acumac Explore. Oke, di pertemuan keempat, mahasiswa mampu membuat log, lalu yang kita ajarkan adalah membuat objek dasar untuk pola log, kemudian mengatur ukuran objek dasar pola dengan size spec. Nah, selanjutnya di pertemuan kelima kita akan atau diharapkan mampu membuat tracing dan kampuh pola log. Ya. Nah, pokok bahasannya adalah membuat pecah pola dari pola dasar yang sudah dibuat, kemudian membuat cooknut dan pembuatan kampuh atau sim. Ya. Di pertemuan ke-6 mahasiswa mampu membuat grading pola log. Nah, lalu melakukan proses pembuatan grading pola log. Ya. Jadi ada yang tahu sebelum saya melanjutkan pembahasan saya yang dimaksud dengan grading itu apa? Tahu nggak? Adik ya, Bu. Ibunya nggak ada. Tahu Ya. dikit Bintang? Ih, kenapa? Grading itu tingkatan dari ukuran S, M, dan L gitu ya, Bu? Ya, betul. Jadi grading itu adalah perubahan ukuran ya. Perubahan perukuran tanpa mengubah pola dasarnya. Ya, tadi seperti yang Bintang katakan. Dia dari S, M, L, XL. Kita misalkan bikin ukuran M, lalu S, lebih kecil kan ya? Kemudian kita perbesar menjadi ukuran L dan XL. Ya, bagus ya Bintang ya. Lalu nih pertemuan ketujuhnya mahasiswa mampu membuat marker digital. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan adalah melakukan proses pembuatan marker digital Polarok. Nah, di pertemuan ke-8 seperti biasa kita akan UTS. Ya, di pertemuan ke-8 setiap pertemuan ke-8 kebanyakan akan dilakukan UTS. UTS-nya apa, Bu? Ya, UTS-nya pembuatan pola. Ya, pembuatan pola log dari mulai awal terbentuknya folder sampai membuat marker digitalnya. Itu ya. Di buat pola basic research ya, membuat objek dasar, mengatur ukuran objek research. Jadi kalau yang sebelum setelah UTE akan buat pola t-shirt. Pertemuan 10 buat pertemuan yang lalu yang
sudah saya jelaskan di awal, itu sebelumnya dilakukan untuk rok, yang ini kita lakukan untuk t-shirt. Ya, nih kajian pokok bahasannya adalah membuat pecah pola dari pola dasar yang sudah dibuat, kemudian membuat hooknut dan membuat kampung. Ya, di pertemuan 12 dan 13 kita akan melakukan grading pola t-shirt. Ya, di sini proses pembuatan grading pola t-shirt, kemudian, nah di pertemuan 14 kita akan melakukan proses pembuatan marker secara digital. Ya, nah ada tambahan pada saat pembuatan marker digital untuk pola t-shirt nantinya. Kalau misalkan di pola rok, kita cuma tinggal letakkan markernya sesuai dengan keinginan kita, tapi untuk yang t-shirt nanti kita akan belajar matching marker. Ya, sudah pernah tahu apa itu matching marker? Di mata kuliah pemotongan? Belum. Oke. Oke, nanti kita akan pelajari di pembuatan pola t-shirt ya. Oke, di pertemuan ke-15 nih, yang tadi saya katakan, kita akan membuat atau melakukan proses matching marker motif pada pola t-shirt. Jadi kalau misalkan sekarang nih gini, ada yang pakai kemeja? Ada, Bu. Ada. Oke, lihat di side seam-nya, ya di bagian side seam-nya yang dikatakan matching itu ketika misalkan kotak yang satu bertemu dengan kotak yang satunya. Ya, misalkan kan itu kotak-kotak tuh, misalkan kemejanya kotak-kotak. Kalau misalkan dikatakan matching ketika yang garisnya misalkan, kita garisnya deh lihat. Garisnya lurus sama dari badan depan sampai belakang, itu namanya matching. Nah, matching juga bisa dilakukan di lengan, bagian lengan dengan badan itu bisa dibuat matching. Ya, nanti akan kita pelajari. Nah, di pertemuan ke-16 atau pertemuan terakhir kita akan mengadakan UAS. Ya. Oke. Oke, itu untuk RPS mata kuliah CAD 1. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Saya akan coba mereview dulu apa sih yang sudah kita lakukan di pertemuan pertama. Ya. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita, betul ya? Jadi di pertemuan pertama kita minggu lalu, saya menjelaskan tentang, bentar. Nah, saya menjelaskan tentang tata tertib perkuliahan secara daring ini ya. Oke, dimulai dari kehadiran, daftar hadir, teknis perkuliahan, dan mikrofon. Ya, pengaturan fitur mikrofon pada saat login sebelum mulai pembelajaran. Oke. Nah, kemudian ini tata tertib yang lainnya. Nih, cara memulai perkuliahannya. Jadi kan sebelum memulai nantinya kita harus berdoa dulu ya. Kemudian tolong siapkan catatan perkuliahan, lalu kalian harus mengerjakan tugas, dan silahkan mengajukan pertanyaan jika materi yang kami berikan atau saya berikan kurang dipahami. Nah, rencana perkuliahannya juga sudah pernah saya sampaikan di awal ya. Jadi ini adalah pengantar perkuliahan yang pertemuan yang lalu ya, tata tertib kuliah, materi penilaian. Kemudian di pertemuan kedua, pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang kegunaan CAD di industri. Ya, kemudian software CAD yang digunakan oleh industri. Selanjutnya adalah persiapan software di pertemuan ketiga. Pertemuan keempat adalah pembuatan pola dasar rok. Kelima, pengembangan pola rok.
Keenamnya kita akan bahas tentang grading pola. Ketujuh, marker Polarok. Kedelapan, UTS. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di RPS. Oke, ini adalah pembuatan pola dasar t-shirt di pertemuan ke-9, kemudian pertemuan ke-10 kita akan bahas tentang pengembangan pola t-shirtnya. Ya, pertemuan ke-11 ada grading pola t-shirt, ke-12 ada marker pola t-shirt, kemudian pembuatan marker di pertemuan ke-13, pertemuan ke-14 kita akan matching marker pola t-shirtnya. 15 kita akan belajar plotter dan digit. Ya, plotter itu adalah alat untuk print pola yang sudah kita buat. Oke, kemudian kita akan UAS di pertemuan ke-16. Ini ya. Nah, ini adalah tugas-tugasnya, ada resume perkuliahan, kemudian keaktifan dan kuis. Untuk bobot penilaian sudah saya sampaikan tadi di RPS, jadi ada UAS 20%, UTS 20%, tugas 30%, dan keaktifan 30%. Ya, jadi akan saya catat siapa saja yang aktif di kelas. Oke. Untuk nilai akhir ini akan kami berikan ketika kalian telah menyelesaikan UTS dan UAS. Ya. Kemudian, nah, teknis perkuliahannya sudah ya, sudah saya sampaikan di minggu lalu ya. Jadi jangan sampai ini terlewatkan. Oke. Nah, sudah bisa terlihat PPT-nya? Sudah. Oke. Nah, jadi ini adalah pertemuan kedua kita ya. Kita akan membahas tentang CAD di industri garment. Ya. Nah, ini adalah alur dari produksi di industri garment. Ya, sudah pernah dijelaskan tentang alur produksi industri garment di mata kuliah sebelumnya atau mata kuliah lain? Sudah, Ibu. Sudah, di mata kuliah apa? Kaila? Di APB, Ibu. APB, oke. Berarti pemotongan ya? Iya, Ibu. Oke. Oke, saya akan menjelaskan lagi ya di sini. Jadi, alur produksi garment di Indonesia itu kita mulai dari buyer. Ya. Jadi ada buyer yang datang ke industri ya, ingin memproduksi suatu produk. Oke. Nah, kemudian buyer ini ketika datang dan ingin memproduksi suatu produk, dia datang ke industri, bisa dengan membawa size pack, ya, bisa dengan membawa pola basic, atau bisa dengan membawa sampel. Ya, jadi size pack-nya, misalkan buyernya pengen buat produk, tapi sebelum produk itu dibuat, kan harus bikin sampel ya. Nah, bikin sampelnya ini dilihat dari size pack yang dibawa oleh buyer. Gitu. Begitu juga pola basic, buyernya datang nih ke industri garment. Nah, kemudian yang diberikan ke industri garmentnya adalah ini nih, saya punya pola basicnya. Bisa nggak dibuat produk seperti ini? Gitu. Kemudian bisa dilihat juga atau dibuat juga produk yang diinginkan buyernya dari sampel yang dibawa oleh buyernya. Ya, misalkan buyernya datang, misalkan buyer Adidas datang ke salah satu industri, dia pengen bikin t-shirt misalkan gitu. Ya. Nah, sampel si kainnya nih atau sampel si produknya nih dibawa nih, saya pengen bikin seperti ini. Bisa enggak dibikinin seperti itu? Ya.
Kemudian setelah terjadi pembicaraan antara buyer dan garment industri, di sini garment industri yang akan terlibat pembicaraan dengan si buyer adalah merchandising, ya, bagian merchandising. Nah, di merchandisingnya akan menghitung biayanya, menghitung misalkan pembuatan si samplingnya seperti apa, pembayarannya nanti akan seperti apa, sampai ke pembelian dan akan menghitung juga tentang pengirimannya akan seperti apa, ya. Nah, setelah misalkan ada pembicaraan antara buyer dan garment industri yang merchandiser tadi, kemudian nanti akan contoh yang diinginkan si buyer itu akan diberikan ke bagian sampling atau pattern. Ya, nanti akan dianalisis nih sampelnya, bisa dari size pack-nya tadi kan ya, bisa dari pola basicnya, bisa dari sampelnya. Nah, kemudian setelah dianalisis oleh bagian pattern atau bagian pola, ya, nanti polanya akan dibuat. Polanya akan dibuat secara manual, bisa secara manual kalau misalkan industrinya belum mempunyai CAD, bisa dibuat secara manual. Atau kalau misalkan industrinya sudah punya computer aided design, berarti polanya akan dibuat secara computerized. Nah, bisa juga dibuat secara digitizer. Digitizer itu jadi ada alat, ya, biasanya ini digunakan ketika buyer membawa pola basic. Jadi ketika si buyernya punya pola basicnya, kita akan digit. Jadi kita akan bentuk sesuai dengan polanya dengan alat yang dinamakan digitizer, kemudian nanti akan masuk ke software komputer. Gitu. Terus misalkan ada pertanyaan nih, kalau misalkan si industrinya punya chip, dia juga manual itu atau enggak? Nah, itu bisa terjadi. Jadi ada beberapa industri yang CAD-nya dia punya, tapi ketika misalkan salah satu produk nih si bayarnya menginginkan ya coba dibuat secara manualnya. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi nggak semua industri yang misalkan punya CAD semua produknya dibuat secara CAD. Nggak seperti itu, ya. Setelah dibuat polanya sesuai dengan size pack-nya, sesuai dengan misalkan pola basicnya, sesuai dengan sampelnya, lalu masuk ke bagian penjahitan sampel, ya. Jadi nanti di industri itu selain ada bagian pola atau pattern-nya, di situ ada bagian untuk pembuatan sampel. Ya, pembuatan sampel juga nggak cukup sekali 2 kali, misalkan gitu. Ya, jadi ada beberapa kali misalkan proses pembuatan sampelnya ketika kita sudah bikin sampel, misalkan di ACC nggak nih sama bayarnya? Kalau misalkan enggak, berarti atau misalkan ada kekurangan, dia akan balik lagi ke bagian sampel, ke bagian polanya. Ya, seperti yang ada di gambar ini. Ya, jadi dari sampling dan pattern diberikan kepada buyer, dia belum tentu semuanya diterima, tapi akan ada juga yang ditolak. Ya, ditolaknya apa? Ditolak mungkin dari jahitannya yang awalnya misalkan dia pakainya single needle, ternyata si buyernya menginginkan pakai double needle. Nah, itu bisa membuat produk atau sampling yang sudah dibuat ditolak oleh buyer. Gitu. Ya. Tapi pembuatan sampel ini, setiap pembuatan sampel produk yang dibuat pasti akan lebih oke ya. Karena sampel awal supaya di ACC oleh buyer, kita akan buatnya atau industri garment akan membuatnya secara teliti sehingga kualitasnya juga baik. Ya. Nih,
Di sini kan ada tanda panahnya ya. Kalau ditolak, dia balik lagi ke bagian sampling dan pattern. Tapi kalau misalkan diterima, nah dia akan masuk ke bagian PPM. Ya, PPM itu apa? Ada yang tahu nggak PPM? Ada yang tahu PPM nggak? Coba, PPM itu apa ya? Pre-production meeting, Bu. Oke, Putri. PPM itu adalah pre-production meeting. Nah, di PPM ini yang mengerjakan adalah bagian PPIC. Ya, PPIC akan membuat teh pack dan bomnya. Ya, technical package apa namanya proses pembuatannya seperti apa. Terus kalau PPIC sama bom sendiri apa ya itu ya singkatan apa ya? Putri mau jawab lagi, Put? PPIC itu apa, Put? Apa coba? Production planning and inventory control, Bu. Ya, menyiapkan. Ya, dia pakai aksesorisnya apa? Terus pakai kainnya jenisnya yang mana? Terus size labelnya nanti seperti apa? Mainnya seperti apa? Semua tercantum di dalam bom. Itu bom. Apa ya itu bom ya? Oke, bom adalah bill of material. Ya, jadi semua yang ada di dalam produk itu, produk yang akan dibuat akan dicantumkan di dalam bom. Ya. Kemudian setelah disediakan ini semua nih, sudah sedia, sudah siap, kita akan masuk ke bagian production. Ya. Di bagian production ini tadi polanya misalkan sudah disetujui oleh buyer. Ya. Polanya sudah disetujui buyer, maka akan masuk ke bagian grading. Ya, gradingnya tadi juga sudah saya sampaikan di awal, dia bisa menggunakan manual ataupun CAD. Ya, nah kemudian setelah proses grading, kita akan masuk ke bagian marker. Markernya juga sama, bisa dilakukan secara manual atau bisa dilakukan secara CAD. Ya, setelah grading, setelah marker, proses apa yang dilakukan? Spreading, Bu. Oke, spreading ya. Di sini sudah ada tulisannya ya. Oke, yang dilakukan selanjutnya adalah proses spreading. Ya. Nah, di sini bisa juga nih dicari inspeksi testing atau uji tekstilnya. Sebetulnya ini akan dilakukan sebelum proses spreadingnya. Ya. Nah, kemudian spreading ini juga bisa dilakukan secara manual sama CAM. Apa itu CAM? Oke, nanti saya akan jelaskan CAM itu apa ya. Oke, kalau manual pakai orang, kalau CAM pakai apa? Nanti saya akan jelaskan. Ya. Nah, udah di spreading, terus kita masuk ke bagian cutting. Ya, di cutting ini juga bisa kita lakukan secara manual atau CAM. Ya, kemarin kalian sudah belajar pemotongan, betul? Sudah, Bu. Oke, sudah pernah cutting berarti kan ya? Sudah, Bu. Pernah potong kan ya? Aman semuanya hasil potongannya? Aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke. Kemarin cuttingnya manual.
Iya, Bu. Ah, Oh, ada yang pakai round knife. Baru satu lagi apa? Satu lagi, round knife sama apa? vertical knife, Bu. Oke, vertical knife, betul. Tapi tetap itu pelaksanaannya secara manual ya, Amalia ya. Iya, Bu. Oke, nah setelah di cutting, setelah dipotong, setelah di numbering, setelah di bundling, ya, kemudian akan masuk ke proses sewing. Ya, di sini proses penjahitan oleh operator. Kalau misalkan ada yang sudah pernah ke industri garment, belum ya? Oke, kalau misalkan belum pernah, di bagian sewing ini penuh atau padat dengan orang, ya, semuanya penuh pokoknya. Jadi nggak ada tuh kita yang nganggur, semuanya akan bekerja, ya. Setelah proses sewing, lalu dilakukan proses finishing. Finishingnya ini bisa meliputi buang benang, ya, atau trimming, oke, bisa pemasangan kancing, ya, itu juga dilakukan di bagian finishing, ya. Dan yang tak kalah penting adalah kita akan melakukan proses QC, pengecekan kualitas, oleh industri, ya. Jadi nanti di line sewing nih, kalau misalkan nanti punya kesempatan untuk berkunjung ke salah satu industri, di line sewing itu biasanya ada QC inline dan QC endline. Ya, QC inline itu akan memeriksa apa yang kualitas jahitan. Kualitas jahitan kalau sama, QC inline juga sama. Cuman kalau QC inline dia produknya masih belum jadi satu kesatuan yang utuh. Gitu. Tapi kalau misalkan di QC inline dia udah jadi satu kesatuan yang utuh. Setelah diperiksa, setelah diberi label, ya, kemudian akan dilakukan packing. Packingnya gimana? Packingnya sesuai dengan instruksi atau keinginan dari buyer. Ya, jadi packing itu kan macam-macam ya. Di pemotongan sudah diajarkan jenis-jenis packing. Sudah belum? Ayo diingat-ingat. Lupa? Belum ada, Belum? Bu. Cuma Udah? di teori PBG Oh, itu juga pernah dibahas. pernah dibahas. Pernah, Bu. Oh, gimana tuh packingnya? Dia packingnya ada yang bentuk pakai kardus, Ya, ada yang kontainer, ya. ada juga yang hanger digantungin itu loh, Bu. Oke. Ada yang dilipat juga pakai plastik. Ya, betul, betul Amalia. Oke, terima kasih Amalia. Baik, Bu. Ya, jadi betul jenis packingnya banyak, bisa dimasukkan ke dalam box, bisa menggunakan hanger, bisa juga setelah di folding atau dilipat dimasukkan ke dalam box, gitu ya. Terus packingnya juga bisa sesuai, misalkan saya maunya satu karton itu isinya satu size, atau misalkan satu karton itu size-nya sama tapi warnanya berbeda-beda, ya. Bisa juga satu karton itu isinya banyak size, ya, dengan banyak warna atau banyak size satu warna, gitu. Setelah di karton nih, di packing dengan rapi, kemudian ada final inspection. Final inspection itu biasanya ditunjuk oleh buyer, ya. Jadi QA nama kerennya, ya, quality assurance. Nah, nanti semua yang sudah kita packing nih, sudah packing, kalau misalkan QA-nya menggunakan atau cara pemeriksaan kualitasnya menggunakan EQL, nanti akan dilihat nih berapa pieces yang harus diperiksa. Ya. Nah, nanti juga kalian akan belajar EQL apa sih gitu ya. Nah, nanti juga akan belajar.
Nah, misalkan si QA-nya pakai EQL 2,5, misalkan seperti itu. Nanti si produk yang sudah di packing rapih tadi, dibuka lagi, terus diperiksa lagi. Kalau misalkan cacatnya masih memenuhi standar, oke, dia akan lolos. Tapi kalau misalkan ditemukan barang cacat lebih dari standar yang ditentukan, itu biasanya akan dibongkar. Terus diperiksa lagi 100%-nya. Kebayangkan ya, udah di packing rapi-rapi, terus ternyata cacatnya banyak, jadi terpaksa dibongkar ulang. Diperiksa lagi semuanya. Nah, kalau misalkan udah lolos nih si final inspection-nya, kita akan masuk ke bagian shipping. Ya, pengiriman bisa dari jalur darat, ya, jalur laut sama jalur udara. Tapi ya itu tergantung pengiriman juga kalau misalkan pakai udara mungkin cost-nya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang darat. Tapi ya kan tergantung juga bayarnya ada di mana. Gitu. Kalau bayarnya mungkin di negara tetangga kita biasanya akan menggunakan jalur laut. Ya. Jadi nanti si barang-barangnya dimasukkan ke kontainer, lalu sampai ke pelabuhan, baru nanti dikirimlah ke buyer. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang alur produksi di industri garment? Ada nggak? Kalau nggak ada, akan saya lanjut ke yang ini ya. Ibu, saya mau nanya. Ya, boleh gimana, Amalia? Ibu tadi yang di packing itu, kan dia sebelum diserahkan ke buyer, diperiksakan apakah ada yang Ya, cacat atau tidak. ya. Itu pemeriksaan secara manual atau ada mesin yang memeriksanya? Karena kan yang diperiksa banyak tuh kan, berdus-dus gitu, nggak mungkin satu-satu gitu, atau gimana Ibu? Oke. Nah, tadi saya sempat menyebutkan pemeriksaan dengan menggunakan EQL ya. Nah, menggunakan EQL itu jadi ada standarnya. Kalau misalkan kita punya barang 1000 pieces, ya, 1000 pieces, nanti di dalam tabel EQL akan ada quantity berapa yang diterima dan quantity berapa yang dikatakan reject. Ya, termasuk lot pengambilan sampelnya. Misalkan dari 1000 pieces itu, ternyata yang sampel yang harus diambil cuma 20 pieces. 20 piecesnya itu diambil dari karton yang acak. Setelah diambil dari karton yang acak, nanti diperiksa secara manual. Kalau nilainya ternyata masih memenuhi kolom yang accepted atau kolom yang diterima, dia lolos. Tapi kalau misalkan dia kolomnya sudah ada di kolom yang reject, berarti dia melebihi jumlah yang dikatakan aman, gitu ya. Nah, berarti pemeriksaannya itu bisa jadi dilakukan 100%. Jadi semua yang sudah di packing, sudah rapih, itu akan diperiksa lagi. Gitu. Seperti itu. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, Kita boleh. kan Gimana? tadi ada cacat standar. Nah, untuk cacat standarnya itu apa ada jumlah maksimal atau berapa gitu dalam Iya, sebuah pakaian? iya betul. Ada jumlah maksimalnya, Davina. Ada Davinaza. Panggilannya apa ini? Vina, Ibu. Oke, Vina. Oke, jadi ada standarnya. Ada standar cacat yang yang bisa diterima. Gitu. Jadi kalau misalkan tadi melebihi standarnya ya berarti dibongkar ulang. Gitu. Ya. Itu kalau misalkan terjadi di final inspection ya. Tapi kalau misalkan terjadinya di line sewing sampai dia di end line nih, di bagian finishing yang QC ini, kalau terjadi cacat itu biasanya akan dikembalikan lagi ke operator. Nah, jadi operator nanti akan mengerjakan lagi. Gitu. Itu sudah puas dengan jawabannya? Baik, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan atau saya lanjutkan dengan penjelasan selanjutnya?
Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini adalah pengertian CAD dan CAM. Ya, kalau CAD itu adalah Computer Aided Design. Dia program, ya, program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian dari suatu produk. Ya, produk yang dihasilkannya bisa diwakili garis atau simbol yang memiliki makna tertentu. Ya, di CAD ini bisa berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Di penjelasan sebelumnya ada CAM ya. Nah, itu adalah Computer Aided Manufacturing. Ya. Ini adalah penggunaan software komputer untuk mengontrol tools mesin. Ya, atau bagian mesin lainnya yang berhubungan dengan proses pemesinan. Tujuannya adalah membantu kegiatan proses manufaktur menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Kalau tadi diperhatikan di proses yang di industri garment, kan tadi saya menyebutkan untuk proses printing, ya, itu bisa menggunakan manual atau menggunakan CAM. Ya, jadi kalau manual, orangnya yang jalan narik kain buat proses printing seperti yang pada saat praktikum, ya. Tapi kalau dengan CAM, dia kainnya akan ditarik oleh mesin, gitu. Jadi mesinnya yang jalan, gitu, ya. Terus untuk proses pemotongannya atau proses cuttingnya, cuttingnya juga sama. Jadi kalau misalkan manual ya kita pakai vertical knife, ya, atau kita pakai round knife, atau kita pakai bend knife. Itu kan orang yang menjalankan, manual ya. Nah, tapi kalau untuk CAM seperti yang kita punya di showcase, sudah pernah ke gedung Magister? Sudah, Bu. Oke, ada mesin yang panjang, dasarnya hijau. Iya, Bu. Nah, itu adalah mesin potong. Mesin potong itu yang kita punya itu adalah single play. Jadi cuma bisa motong satu helai. Tapi kebayang kalau industri punyanya satu helai, kapan selesainya? Ya. Jadi kalau di industri pakainya dengan tumpukan tertentu. Ya, sama seperti yang dilakukan untuk vertical knife sama round knife. Jadi ketinggian ketumpukannya disesuaikan dengan tinggi dari alat potongnya kan ya. Nah, di industri juga sama seperti itu. Ya, untuk yang CAM dia disesuaikan dengan tinggi alat potong. Ya. Oke. Nah, penggunaan CAD atau CAM di industri garment. Yang pertama adalah untuk usaha skala besar. Ya. Karena kenapa untuk usaha skala besar? Nah, biasanya digunakan untuk produksi massal. Terus, kenapa harus usaha skala besar? Karena softwarenya itu biayanya cukup mahal. Ya, kalau misalkan kita punya atau saya misalkan punya usaha garment atau konveksi, ya, saya harus berpikir lagi untuk membeli CAD atau CAM, ya, karena misalkan yang saya belum bisa punya uang yang cukup banyak untuk membeli itu, ya. Terus produksi saya juga misalkan cuman sedikit, ya. Makanya untuk penggunaan CAD dan CAM di industri itu lumayan memiliki biaya yang cukup, ya, cukup wah. Nah, selain itu kita harus punya SDM yang mampu mengoperasikan softwarenya. Kalau misalkan nggak ada yang bisa, ya softwarenya percuma. Ya, oke. Nah, tapi ini ada keuntungannya juga nih. Nah, keuntungannya dilihat dari efektivitas waktu produksi. Jadi bisa melakukan beberapa jenis pekerjaan hanya dengan satu software. Contohnya gimana? Contohnya gini. Kita punya software ini, CAD Gerber ya.
CAD Gerber ini bukan cuma bisa digunakan untuk pembuatan polanya aja, ya, tapi kita juga bisa susun markernya. Nah, susun markernya supaya dapat nih yang efisien itu yang seperti apa. Gitu. Kemudian untuk outputnya hasil akhir pekerjaan dapat memiliki beberapa alternatif hanya dengan satu file. Kalau kita punya satu file, ya, satu file ROC tadi termasuk udah sama grading dan lain sebagainya, ya. Ketika kita ingin memprint, misalkan saya butuhnya size SM aja, ya udah, kita tinggal bikin marker dengan size M dan S, misalkan gitu. Terus kalau misalkan saya mau M sama L-nya, tapi dengan rasio yang berbeda-beda, itu pun sama, bisa dilakukan di CAD. Gitu. Makanya bisa dapat hasil alternatif hanya dengan satu file. Selanjutnya adalah dokumentasi pengerjaan. Ya, kalau kita punya pakai software CAD, kita nggak perlu nih terutama untuk di pola ya, untuk di bagian pola ya, kita nggak perlu nih gantung-gantung si pola yang begitu banyak misalkan, ya, karena semuanya sudah ada di komputer. Gitu. Yang keempat yaitu area kerja yang minim. Ya, kalau kita pakai CAD, kita nggak hanya misalkan butuh PC, ya, tapi kita juga bisa cuman pasang di laptop, nggak perlu yang gede-gede. Laptop bisa dibawa kemana-mana. Yang penting kita punya dongle-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Saya Bu, Gimana, Bintang? untuk saat ini aplikasi apa aja nih yang bisa dipakai untuk buat pola di CAD? Oke. Jadi untuk saat ini aplikasi yang digunakan untuk pola itu bisa Gerber, ya, bisa Lectra, bisa Optitech, bisa Klo. Mungkin kalau misalkan yang pakai IG nih, ya, di Instagram sering nih ngelewat Klo buat pola, tapi dia bisa berbentuk 3D-nya juga, ya. Nah, terus kalau Bu bisa gitu enggak? Sebetulnya di sini, ya, di Optitech yang software yang kita punya itu pun sama. Ketika kita bikin polanya, ya, kita bisa langsung pakaiin di manekinnya atau di avatarnya. Jadi bisa kelihatan produk yang kita buat seperti apa. Nah, ini amat sangat berguna untuk anak-anak fashion design terutama. Ya, ketika kalian bikin produk dengan pola yang lumayan agak jelimet mungkin ya. Nah, ketika jadi produk bagus atau enggak. Nah, kita bisa pasang di situ. Gitu. Ya, ada lagi? Sepertinya belum. Oke, saya lanjut ya. Oke. Nah, ini kekurangannya. Kekurangannya adalah harga software atau mesin yang relatif mahal. Ya. Kemudian biaya perawatannya tinggi. Jadi kalau terjadi sesuatu atau terjadi masalah misalkan di mesin plotternya, itu butuh biaya yang cukup tinggi. Nah, kemudian kita juga butuh SDM yang kompeten mengoperasikan software tertentu. Kan kalau misalkan kita beli tadi ya, beli mesin tapi nggak ada yang bisa, ya buat apa? Ya nggak akan kepake nanti. Terus memerlukan daya kelistrikan yang tinggi. Ya, khusus untuk camp, dia butuh tempat penyimpanan khusus. Ya, karena untuk camp kan alat-alatnya besar-besar ya. Yang auto cutting yang di depan juga sama kan, butuh ruang yang luas sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi software CAD dalam pembuatan pola. Ya,
Bisa buat apa aja. Ya, dia bisa bikin pola basic dan pengembangannya. Jadi kalau misalkan bikin pola rok nih, pengennya roknya pakai rok pias. Bisa atau enggak, Bu? Dikerjain di sini bisa. Pengen bikin gaun bisa atau enggak? Bisa. Ya, yang penting kalian punya pola basicnya seperti apa. Kemudian bisa digunakan untuk grading polanya. Di sini kita tinggal masukkan ya. Tidak seperti misalkan di pola manual yang harus kita ambil penggaris gitu ya. Ambil penggaris, ngitung berapa ya ini ya kira-kira. Ini udah bagus belum ya gambarnya gitu ya. Nah, kalau dengan pola CAD itu akan lebih cepat pengerjaannya. Terus bisa bikin marker biasa sama marker spesial. Marker biasa sama seperti yang di pemotongan ya, itu kan marker biasa. Marker spesial tadi bisa untuk matching marker. Kalau untuk kemeja gitu kan, itu pengen nih sama nih ketemu adu manis kalau kata orang Sunda ya. Pengen adu manis gimana sih caranya? Nah, bisa untuk di CAD. Terus bisa membuat tampilan 3D. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi ditanyakan juga nih software CAD pola di industri garment. Ada Elektra, ada Acumac Gerber, ada Gemini, ada Optitech, ada Style CAD. Ya, yang terbaru sekarang ada yang namanya Klo. Tadi sudah saya sampaikan. Ya, dengan harga yang relatif murah untuk Klo, lalu bisa dipakai oleh perorangan. Bisa di apa namanya di laptop kalian bikin Klo, oke. Termasuk udah ada 3D-nya. Nah, nih, karena kita akan bikin Gerber, akan bikin pola di Gerber, maka akan ada alur proses pembuatan pola menggunakan software Acumac Gerber. Ya, sudah saya singgung juga tadi, home base kita atau proses pembuatan foldernya ya untuk Acumac Gerber ini khusus. Jadi, dia harus punya Acumac Explore. Acumac Explore ini tempat kita menyimpan folder. Jadi nanti kita bikin folder dulu nih di awal. Bikin folder, misalkan foldernya Amalia. Ya, folder Amalia. Lalu kita isikan nih si size-nya harus seperti apa, cara penggelaran kainnya harus seperti apa. Ya, pokoknya lengkap ada di Acumac Explore itu. Nah, setelah itu kita masuk ke pattern desainnya. Ya, setelah mengerjakan semua yang ada di Acumac Explore, kita akan masuk ke pattern desainnya. Ya, PDS di sini kata-katanya adalah PDS itu adalah pattern design system. Jadi kita bikin polanya ada di PDS. Dari mulai misalkan kita bikin basicnya, kan kalau di pola manual bikin basic rok itu kan kanan kiri ya, betul? Apa namanya pola depan, pola belakang, tapi di apa namanya disimpannya secara bersampingan, ya, betul nggak? Rok. Ya, Rok. Betul, Ibu. Oke. Nah, nanti kalau misalkan di Gerber, kalian akan bikin polanya secara bertumpuk. Jadi pola belakang, pola depan akan bikin bertumpuk. Ya, terus kalau numpuk gitu gimana? Bisa nanti kita akan tracing supaya polanya yang badan depannya terpecah, badan belakangnya terpecah. Gitu. Ya, dimodifikasi patternnya. Pakai kupnat bisa, Bu? Bisa. Ya. Terus pakai kampu bisa, Bu? Bisa. Semuanya bisa dilakukan. Ya. Kemudian masuk ke bagian grading. Kita akan grading polanya. Jadi untuk di Gerber ini kita akan buat pola basic. Pola basicnya biasanya kita akan membuat ukuran M. Lalu kita akan grading. Ya, grading ke ukuran S lebih kecil, kemudian ke L dan XL. Ya, setelah itu kita akan buat markernya. Ya,
Buat markernya dengan rasio produksi yang sudah ditentukan. Ya, rasio produksi itu apa? Di pemotongan ada ini. Apa? Apa? Apa coba? Jadi rasio produksi itu adalah jumlah produk yang akan diproduksi ya. Kayak kemarin nih, misalkan bikin atau motong apa kemarin? Motong komponen. Yang apa aja? Just Lab Bu, Just Lab Oh sama tuh. Werpek teh. Oke. Berarti Just Lab sama Werpek ya? Kayak itu kan ada rasio produksinya ya. Ukuran E butuhnya berapa, ukuran E butuhnya berapa ya. Oke, di sini juga sama. Kita bisa masukkan itu. Kalau misalnya kita masukkan itu, markernya akan tersusun otomatis. Nggak otomatis sih, cuman bisa juga buat dengan otomatisnya. Ya, setelah bikin marker, lalu kita bisa print marker yang sudah kita buat dengan menggunakan plotter. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Belum Ibu. Oke, kalau belum, untuk hari ini jelaskan hanya dari mulai proses produksi proses di industri garment, lalu proses pembuatan pola menggunakan software Acrymax Gerber. Alurnya ya, baru alurnya nih. Kita belum masuk ke atau belum belajar di softwarenya. Nanti di pertemuan ketiga kita akan mulai masuk atau kita akan mulai mencoba untuk persiapan komputernya terlebih dahulu. Ya. Jadi di minggu ketiga kita akan laksanakan perkuliahannya secara offline. Ya. Kalau ini kan kita online dulu, nanti di minggu depan di pertemuan ketiga kita akan laksanakan perkuliahannya secara offline. Ya. Tapi selalu perkuliahan offline ya, bekalnya yaitu ini ya. Jadi ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugasnya adalah nonton video ya. Produksi garment punya YouTube, punya di situ di dalamnya ada beberapa proses apa namanya yang proses perkuliahan yang biasa dilakukan gitu. Salah satunya adalah CAD. Nah, di sini ada nih persiapan Acrymax Export yang dilakukan sebelum membuat pola dan pembuatan basic pola rok. Ya. Jadi nanti tolong dicari videonya, kemudian dibuat ringkasan. Ya. Ringkasannya harus ditulis tangan. Kenapa harus ditulis tangan? Kalau misalkan kalian bikin pakai laptop, diketik, nanti copy paste teman-temannya. Ya, jadi tolong ditulis tangan menggunakan folio bergaris, tulisannya mudah dipahami, ya, dan selengkap mungkin. Kemudian nanti ringkasannya dikumpulkan 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, saya akan sudahi perkuliahan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Baik Bu. Ya, saya izin tutup share screen-nya. Kemudian saya izin untuk meninggalkan ruangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama semuanya.